Pagi keluarga besar GSA dimanapun berada. Saya Pendeta Jimmy Kilapong, Gembala Sidang GSA Cilangkap Depok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Saya akan menyampaikan kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga dengan tema yang diberikan oleh Lai. Roh Kudus dijanjikan. Ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudari, ketika Yesus selesai menjalankan tugas yang paling fundamental adalah kematian dan kebangkitan, dan itu hanya bisa diselesaikan dan dikerjakan olehnya, dan penyelesaian yang diselesaikan dikerjakan olehnya hanya itu. Hanya dialah yang diterima oleh Bapa di sorga. Tidak ada satupun di muka bumi yang menyelesaikan, mengerjakannya, yang diterima selain hanya dia. Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata sudah selesai. Dan apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus tidak bisa kemudian saudara dimentahkan kembali. Karena itu Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadanya bersama Kristus itu memperoleh harapan yang pasti. Karena itu saudara-saudara, mari kita secara bersama-sama boleh melihat dengan jelas ketika Yesus menjadi manusia. Tadi dia pernah menjadi manusia. Sungguh ironis apa yang dialaminya, yang dihadapinya ketika saudara-saudara dia menyatakan tentang kebenaran. Ada banyak tekanan, penderitaan, dan banyak hal yang menyebabkan kemudian saudara Yesus itu tertolak. Kita sungguh tahu menghadapi kemudian kenyataan di zamannya, di masanya itu tidak begitu mudah. Karena itu Yesus berulang-ulang kali mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap kokoh, kuat, tegar. Karena kehidupan ke depan tidak semudah yang dialami olehnya pada masa itu. Saudara, berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri, mengingatkan kepada mereka agar murid-muridnya tetap kemudian hidup dalam kebenaran. Yesus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak kemana-mana dulu, saudara, dan gereja sedang kemudian melakukan perintah Tuhan selama 40 hari ini dan dilanjutkan dengan 10 hari untuk doa dan puasa. Biarlah kita tetap kemudian mengacu dan mengerjakan seperti apa yang menjadi pesannya Kristus. Dia mau kepada murid-muridnya tidak menjauhkan diri, tidak kemana-mana dulu. Dia berpesan bahwa kemudian mereka supaya mendengarkan akan perintah Tuhan. Jelas sekali Yesus menginginkan supaya mereka tidak kemana-mana dulu. Karena kalau Yohanes pembaptis itu dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi mereka, murid-muridnya, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Pembaptisan dengan Roh Kudus itu adalah bukti daripada kemudian penyertaan Tuhan secara mendalam. Karena Yesus tahu kehidupan ke depan tidaklah begitu mudah ketika dia akan naik ke sorga. Itulah sebabnya dia berurusan kepada murid-muridnya supaya mereka kemudian tidak kemana-mana, mereka berkumpul. Dan itu dilakukan oleh murid-muridnya, saudara. Sangat kita tahu, dan ketika mereka bersatu untuk berkumpul, sehati sepikir, mendengarkan apa yang menjadi pesannya Tuhan, dan terjalin satu kemudian kegerakan yang pasti. Murid-muridnya, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, itulah yang Yesus mau, supaya murid-muridnya berada dalam kancah, dalam dunia yang nyata untuk menyampaikan kebenaran, menjadi surat-suratnya Kristus. Ada penyertaan, ada peneguhan yang jelas, yang pasti. Sehingga di dalam diri mereka ada kekuatan supranatural, ada kekuatan roh. Demikianlah kemudian saudara dan saya, ketika kita kemudian mengerjakannya dengan baik dan benar, saudara, perpanjangan tangan Tuhan diteruskan sampai kepada gereja-gereja, dan saudara dan saya adalah salah satu dari antaranya. Karena itu mari kita kemudian tetap kokoh, tetap kuat, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kehadiran kita bisa memberikan dampak buat banyak orang, buat
tempat di mana kita melayani, tempat di mana kita tinggal, gereja di mana kemudian kita bernaung, biarlah kemudian secara bersama-sama kawan-kawan, sahabat-sahabat pelayan Injil GSCA, supaya kita sungguh-sungguh menjadi perpanjangan Tuhan yang bisa memberikan dampak yang besar. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan maju terus dalam roh dan kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.